Ini sih kalau untuk orang Indonesia juga sebenarnya saya lihat masih jarang sih ya yang pakai begini. Hai, welcome back to Dogmapedia. Jadi di episode kali ini Dogmapedia bakal bercerita tentang traveling. Siapa sih yang nggak suka traveling? Rata-rata semuanya suka traveling ya. Oke, hari ini kita kedatangan dua orang yang hobinya adalah traveling. Nah, hari ini kita akan memberikan mereka beberapa travel essential yang sering dibawa oleh orang Indonesia ketika mereka jalan-jalan ke luar negeri. Barang-barangnya cukup unik sih. So, kita mulai aja ya. Halo. Halo, Boleh kenalkan nama kalian dan profesi kalian itu sebagai apa? halo, nama saya Anthony. Profesi saya adalah seorang tour leader. Halo, nama saya Chelsea. Pekerjaannya ibu rumah tangga tapi suka traveling. Oke, dua-duanya satu tour leader dan satu lagi suka traveling. Aku penasaran nih, kira-kira udah berapa negara sih yang sudah kalian kunjungi? Ya, syukur hari ini saya sudah pernah pergi ke 5 benua dan lebih dari 50 negara. Dan masih akan terus nambah lagi. Wow, kalau Chelsea gimana? Nggak sampai 50 lah pokoknya. Boleh nggak coba ceritakan experience kalian yang paling memorable sama traveling itu apa? Banyak sekali yang udah saya temui, termasuk juga para traveler yang dari yang baru mulai melakukan perjalanan sampai yang sudah sering banget jalan, tetap masih kita temui banyak hal yang lucu-lucu dan aneh-aneh sih. Berarti selalu terhibur ya? Selalu terhibur, makanya saya betah kerja jadi tour leader sampai hari ini. Paling berkesan itu kalau misalnya traveling sendiri gitu ya, sering tersesat. Terus kalau pergi sendiri itu lebih banyak takut makanannya nggak cocok kan, jadi pasti ada bawa mie instan sebagai cadangan kalau misalnya nggak cocok. Oke, aku penasaran nih. Kalian yang tipikal seperti apa ya? Anti ribet atau well preparation banget gitu? Kalau saya pribadi termasuk orang yang boleh dibilang tidak terlalu well prepare untuk melakukan perjalanan ya. Jadi contoh saya ini kalau besok mau berangkat tour, saya selalu nyusun baju itu di malam terakhir. Kalau saya sih harus persiapan ya. Harus misalnya berangkatnya bulan depan nanti udah di list mau apa-apa aja. Nanti kan 2 minggu sebelumnya udah masukin barang ke koper. Karena kan namanya turis, pasti takut misalnya cari sesuatu yang susah dicari di negara itu. Dua orang yang sungguh berbeda ya guys. Video kali ini Dogmapedia bakal menunjukkan beberapa travel essential atau barang-barang yang sebenarnya unik dan itu sangat penting bagi orang Indonesia ketika mereka jalan-jalan ke luar negeri. Oke, kalian juga boleh menceritakan ya, kira-kira kalian pernah nggak sih ngambil barang seperti ini ketika kalian jalan-jalan? Ini pasti bawa dong. Ada cerita nih temenku itu kan pergi ke Eropa, dia bawa pok mie atau Indomie sampai 1 dus. Kayaknya nggak bisa makan roti, nggak bisa makan keju, saking takutnya dia bawa ini 1 dus. Oke, nah jadi pok mie ini kayaknya sekarang udah jadi satu barang yang wajib dibawa khususnya sama turis Indonesia ya. Nah, jadi dari pertama saya di bidang pariwisata ini saya bawa tamu, hampir setiap perjalanan itu saya selalu temui tamu itu selalu pasti bawa pok mie. Dengan alasan karena takut nggak cocok dengan makanan di luar sana ya. Khususnya mungkin kalau mereka yang melakukan perjalanan ke negara barat. Semua pendengar Dogmapedia untuk sekedar informasi. Nah, di luar negeri, khususnya di negara barat nih. Nah, pok mie ini sebenarnya dilarang untuk dibawa. Ya, kenapa? Karena sebenarnya peraturan semua negara itu adalah semua makanan yang mengandung daging itu dilarang masuk ke satu negara. Makanya sering sekali kita bawa pok mie ini jauh-jauh sampai ke Amerika, ternyata sampai di sana nggak dikasih masuk. Dan akhirnya apa? Si turis stres. Jadi solusinya gimana? Nyari pok mie di negara sana. Saus sambal. Kalau ini sih pasti wajib ya. Karena kan sambal Indonesia itu sama sambal di luar negeri itu rasanya beda. Maksudnya kalau
kita udah terbiasa dengan lidah Indonesia, pasti sambal Indonesia paling enak gitu kan. Barang kedua yang merupakan barang wajib untuk seorang traveler Indonesia kalau mau jalan-jalan ke luar negeri. Alasannya sama. Adalah saus sambal ini adalah untuk penambah selera makan gitu loh. Nah, jadi mau makan apa aja tetap minimal harus ada pakai sambal di samping. Sekedar informasi juga untuk semuanya. Nah, sambal ini khususnya nih di negara-negara Eropa, negara barat, sambal ini dilarang di beberapa restoran. Alasannya kenapa? Alasannya adalah masalah kebersihan. Di beberapa restoran di luar, di Eropa khususnya, meja mereka itu semua menggunakan taplak meja dari kain dan berwarna putih. Jadi sehingga taplak meja mereka itu terkena saus sambal gitu. Nah, tapi ini hanya satu additional lah ya. Cuman kalau saran dari saya, kalau bisa ya kita coba menyesuaikan diri dengan makanan ataupun budaya di sana. Ya, dan yang paling penting itu adalah tujuannya untuk mengurangi barang bawaan. Ah, gitu. Benar. Kira-kira ada nggak sih yang pernah ngambil ini? Kadang ada yang ngambil rice cooker juga ya? Kalau saya sih enggak sih. Maksudnya kayak itu kan besar ya, ribet. Nggak sampai segitunya sih. Kalau misalnya ke dalam negeri, misalnya kayak ke Brastagi atau Prapat itu mungkin ada. Tapi kalau sampai yang ke luar negeri enggak sih. Oke, nah kalau rice cooker ini sih memang agak jarang ya, agak jarang saya temui juga, tapi masih ada. Masih ada 1-2 yang mereka itu nggak ada nasi. Nah, tapi nih, ini juga satu problem ya. Ini saya sharing juga pengalaman saya. Penggunaan rice cooker ini sebenarnya dilarang di hotel. Pernah sekali saya bawa satu rombongan yang berupa corporate dari Indonesia. Jadi total peserta yang berkunjung ke negara tersebut ada hampir 2.000 orang. Jadi bayangkan kalau setengahnya dari mereka semua bawa rice cooker dan mereka masak nasi secara bersamaan di hotel, apa yang terjadi? Mati lampu ya. Mati lampu, betul. Nah, itu. Lalu kau ini apa? Tahu sih. Pernah bawa? Aku sih pernah, tapi kayak setelah dipakai kayak gak nyaman gitu ya. Oke, nah kalau ini sih barang wajib saya sih ini. Ya, enak sih sebenarnya pakai ini ya. Dia tipis, ringan gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di tempat panas ini sih memang enak banget sih. Gitu loh. Tapi kalau di musim dingin ya ini kurang cocok gitu loh. Karena dijamin pasti kedinginan gitu. Masuk angin sih, iya. Dan ciut. Jadi ini benar-benar produk yang sangat mendukung traveling ya. Nah, tapi memang ini sih kalau untuk orang Indonesia juga sebenarnya saya lihat masih jarang sih ya yang pakai begini. Karena kembali lagi orang Indonesia itu lebih memprioritaskan kenyamanan. Biasanya kalau untuk short trip itu oke. Tapi kalau untuk long trip sih ya jarang sih yang bawa begini. Coba kalian lihat ini apa? Sarung. Oh, sarung. Kalau aku sih enggak sih. Agak jarang lah, artinya hanya dibawa khusus untuk mereka yang membutuhkan aja sih. Fungsi sarung ini sudah digantikan dengan shawl. Iya, yang konsepnya lebih keren gitu. Dia ada karet, ada toh. Ini yang taruh di dalam perut gitu ya. Kalau aku sih enggak sih, tapi kalau misalnya sama mama sama papa itu pasti ada. Ya, ini termasuk salah satu yang menurut saya cukup ribet ya ini ya. Nah, tapi ini sih cukup recommended ya, sangat recommended malah untuk teman-teman yang mau traveling ke luar negeri, khususnya ke Eropa atau negara-negara yang memang tingkat kriminalitasnya tinggi gitu. Nah, ini recommended banget sih. Biasanya ini lebih dipakai untuk nyimpan dokumen ya. Iya. Ya,
Artinya barang-barang yang jarang dikeluarin gitu loh. Jadi jangan kita mau beli souvenir $1, kita keluarin dari kantong ini gitu loh. Ntar yang punya toko ngamuk, kelamaan nunggu kita bayarnya gitu loh. Kalau ini salah satu barang wajib saya ya. Jadi ya ini sih buat P3K lah ya, yang simple gitu. Tapi ini sering kejadian nih, satu orang mabuk di bus, dia olesin ini, jadinya satu bus ikut mabuk semua. Termasuk yang bawa mobil. Saya jarang sih ya ketemu orang luar itu gosok-gosok minyak angin deh. So far kayaknya saya belum pernah ketemu ya, hanya orang Indonesia doang gitu loh. Biasanya sih bawa sih ya, karena kan setiap negara itu colokannya beda. Ini salah satu barang yang ngeribetin tour leader nih. Sampai sekarang sih sebenarnya masih banyak turis yang nggak kepikiran untuk bawa ini. Meskipun padahal ini salah satu barang penting ya. Khususnya kita Indonesia, karena kita Indonesia itu colokannya kan 2 ya. Nah, sedangkan di luar negeri yang colokannya 2 itu jarang banget. Biasanya hotel ada, tapi jumlahnya terbatas. Kita bawa satu ini kita udah bisa keliling dunia tanpa pusing colokannya mau gimana gitu. Oke, ini barang yang ke-9 ini barang yang paling unik sih menurut aku sama orang Indonesia. Ini kalau nggak traveling pun di Indonesia banyak pakai. Contohnya itu naik motor, karena takut hitam. Ini juga ya itu tadi bukan hanya di luar negeri tapi di Indonesia juga keseharian juga banyak yang pakai. Itulah bedanya orang bule itu sama orang Indonesia ya. Jadi orang bule itu kalau ke pantai, kalau kayak ke Bali gitu kan mereka pengen membakar diri gitu. Mereka tidur telentang di tepi pantai. Jadi seminim mungkin apa yang bisa dipakai sama mereka. Jadi kalau bisa semua kulit mereka itu kebakar gitu loh. Kalau orang Indonesia ke pantai pakainya apa? Apa yang bisa dipakai menutupi diri semaksimal mungkin nih. Itu bakal dipakai. Tongsis sampai sekarang banyak ya, masih banyak juga yang bawa nih. Karena memang ya zaman sekarang ini kalau kita foto itu kan nggak mau ribetin orang ya. Ini peralatan ini sebenarnya sekarang mulai dilarang ya di beberapa tempat, di tempat umum. Ya karena Mengganggu ya? Pertama mengganggu. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak? Kita di satu objek wisata nih ada ribuan turis. Terus ribuan turis itu semua pegang tongsis gitu loh. Bisa Anda bayangin nggak gitu loh? Ntar pasti ada yang ketusuk matanya, ntar ada yang kesenggol kepalanya. Nah, jadi makanya dari pengalaman barang ini udah mulai dilarang. Dan juga barang ini dilarang naik ke pesawat. Nah, ini juga info buat teman-teman nih. Jadi kalau yang mau bawa tongsis, ini nggak boleh nih taruh di hand carry. Kenapa? Karena dia berupa besi panjang. Jadi dianggap bisa menjadi senjata. Saya pernah nih kayak di Disneyland itu udah nggak boleh. Jadi Disneyland itu nggak boleh bawa tongsis. Ini biasanya barang-barang yang sering kita temuin di hotel. Nah, ini saya yakin nih di rumah Chelsea banyak nih. Ada sih, tapi nggak banyak gitu. Kalau misalnya ke hotel itu ada ambil, tapi nggak semua sih, tergantung kayak bahannya gitu. Kadang kan ada yang lebih tebal. Seperti misalnya kita ke Jepang kan dia lebih bagus gitu, unik gitu. Nah justru yang lebih tebal itu kita nggak boleh ngambil loh. Karena mereka biasa pakai Betul, tapi kan bukan. ada yang boleh. Ada yang boleh, tapi kebanyakan kalau yang dia bahannya lebih bagus ya, itu biasanya hotel itu jadi sebagai merchandise dan dijual ke tamu hotel. Jadi biasanya nggak boleh diambil. Meskipun kadang ya termasuk saya sih suka pura-pura lupa, pura-pura bodoh, jadi habis pakai masukin tas gitu. Ada ini lagi ya, shower cap ini. Shower cap. Kalau shower cap sih saya nggak pakai sih, mungkin Chelsea kali ya. Kok shower cap sih biasa nggak bawa pulang sih karena pakai di sana langsung. Gitu. Pakai habis pakai langsung buang ya. Iya. Nggak pakai sih ini ya.
Odol. Oh, cukuran ya, saver ya, saver. Kalau saver ini jujur ya, saya paling suka sih. Mungkin karena cowok kali ya. Iya. Iya, jadi makanya saya selama 18 tahun ini nggak pernah beli alat cukur. Oke. Banyak stok di rumah. Iya, saya selama 18 tahun ini nggak pernah beli alat cukur. Ya disponsori oleh beberapa hotel. Nah, dan favorit saya nih, dari Jepang. Alat saver paling Jepang nih meskipun kalau yang di hotel biasanya nggak ada mereknya ya, tapi kualitasnya tuh luar biasa. Ini tipikal turis Indonesia, tapi ya sebisa mungkin jangan diikutin lah. Iya. Cukup saya saja. Tempat traveling apa menurut kalian yang paling menyenangkan bagi kalian? Yang paling kalian suka dari semua, iya. Kalau aku sih sukanya Jepang ya. Pertama karena makanannya masih bisa dimakan, terus kayak orang-orangnya ya lebih aman lah, maksudnya lebih safe gitu di Jepang. Terus kayak alat transportasinya gampang, itu sih. Bagi saya itu nggak ada tempat yang nggak enak ya. Jadi semua tempat itu enak, tergantung gimana kita menikmatinya. Oke guys, jadi sampai di sini aja mengenai 10 barang yang paling sering dibawa oleh orang Indonesia dan yang paling unik. Bye. Happy holiday.